Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ramadhani Aura Wahyu Fadilahi dengan NIM 2003096099. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai falsafah kesatuan ilmu yang bertemakan konsep ilmu dalam perspektif Al-Ghazali. Baik, yang pertama, ilmu itu merupakan hal penting dalam Islam. Nah, ilmu itu merupakan kebutuhan utama bagi manusia dalam mengemban peran sebagai khilafah di bumi ini. Tanpa ilmu pengetahuan, mustahil bagi seorang manusia itu mampu melangsungkan kehidupan. Nah, salah satu tokoh yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu adalah Al-Ghazali. Menurutnya, akar dari kehidupan di bumi ini dengan adanya ilmu. Masalah yang dikaji dalam hal ini adalah bagaimana konsep ilmu menurut Al-Ghazali dan bagaimana urgensi ilmu dalam pemikiran Al-Ghazali. Nah, konsep ilmu menurut Al-Ghazali adalah jalan menuju hakikat. Dengan kata lain, agar seseorang sampai kepada hakikat itu, haruslah ia tahu atau berilmu tentang hakikat itu sendiri. Kemudian ilmu mengetahui sesuatu menurut apa adanya, dan ilmu itu adalah sebagian dari sifat-sifat Allah. Nah, Al-Ghazali ketika membahas ilmu lebih tampak menggambarkan tatanan sosial masyarakatnya. Kemudian dalam pengertian bahwa suatu ilmu atau profesi tertentu diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam tatanan tersebut. Ilmu sendiri itu merupakan hal yang penting dalam Islam. Ia juga merupakan kebutuhan utama bagi manusia dalam mengemban peran sebagai khilafah di bumi. Nah, tanpa ilmu pengetahuan, mustahil seorang manusia itu mampu melangsungkan kehidupannya. Dalam Al-Quran sendiri dapat ditemukan konsep ilmu setidaknya diklasifikasikan kepada dua macam. Nah, yang pertama itu ilmu diperoleh tanpa usaha manusia yang dinamai dengan ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini sendiri merupakan ilmu yang dikaruniakan Allah kepada seseorang secara tiba-tiba tanpa diketahui bagaimana proses awalnya, sehingga orang yang menerimanya dapat langsung menguasai ilmu tersebut tanpa adanya belajar gitu. Nah, ilmu laduni sendiri adalah pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang yang soleh dari Allah melalui iman dan tanpa dipelajari lebih dahulu melalui suatu jenjang pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, ilmu tersebut bukan hasil dari proses pemikiran, melainkan sepenuhnya atas kehendak dan karunia Allah. Seseorang yang memperoleh ilmu laduni ini mampu menyelesaikan semua permasalahan atau semua persoalan yang sulit dengan tidak melalui proses belajar mengajar sebagaimana dilakukan orang pada umumnya. Nah, ilmu yang kedua itu dinamakan dengan ilmu kasbi. Pembagian ini disebabkan dikarenakan dalam pandangan Al-Quran terdapat hal-hal yang ada tetapi tidak dapat diketahui melalui usaha manusia itu sendiri. Ada wujud yang tidak tampak sebagaimana ditegaskan berkali-kali dalam Al-Quran. Nah, Al-Ghazali berpendapat bahwa untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, seseorang itu hendaklah mempunyai ilmu dan kemudian wajib untuk diamalkan dengan baik dan ikhlas. Keutamaan ilmu tersebut sebenarnya adalah peluang manusia untuk mendapatkan derajat yang lebih baik. Dengannya dapat melahirkan eksistensi manusia itu sendiri. Karena itulah Allah membedakan antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Keduanya itu tidak sama. Adapun cara mencapai ilmu menurut Al-Ghazali dijelaskan sebagai berikut. Ilmu yang muncul dalam kalbu manusia diperoleh dengan dua cara, yaitu daruri dan bukan daruri. Jenis yang pertama ada pada diri manusia sejak lahir secara potensial.
Nah, tetapi baru muncul secara aktual ketika akal telah sempurna dan ketika muncul salinan objek empiris, sensual, dan khayal yang dilihat akal. Jenis yang kedua itu muncul dengan dua cara, yaitu tanpa diusahakan seperti wahyu kepada nabi dan ilham kepada para wali, dan usaha langsung, baik berupa mencari petunjuk, kemudian penalaran, penelitian, dan kesimpulan maupun dari usaha belajar. Nah, ilmu itu adalah pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Berbeda dengan pengetahuan, ilmu itu tidak pernah mengartikan kepingan pengetahuan satu putusan tersendiri. Sebaliknya, ilmu menandakan seluruh kesatuan ide yang mengacu ke objek yang sama dan saling berkaitan secara logis. Ilmu itu tidak memerlukan kepastian lengkap berkenaan dengan masing-masing penalaran perorangan, sebab ilmu dapat memuat di dalam dirinya sendiri itu hipotesis-hipotesis dan teori-teori yang belum sepenuhnya dimantapkan. Yang seringkali berkaitan dengan konsep ilmu adalah ide bahwa metode-metode yang berhasil dari hasil-hasil yang terbukti pada dasarnya harus terbuka kepada semua pencari ilmu. Ilmu menuntut pengalaman dan berpikir metodis. Nah, kesatuan setiap ilmu itu bersumber di dalam kesatuan objeknya. Kemudian ilmu merupakan kunci untuk menyelesaikan segala persoalan, baik persoalan yang berhubungan dengan kehidupan beragama maupun persoalan yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Ilmu itu diibaratkan dengan cahaya karena ilmu memiliki fungsi sebagai petunjuk kehidupan manusia, pemberi cahaya bagi orang yang ada dalam kegelapan, dan Islam adalah sebuah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan itu. Kemudian penghargaan ini terungkap dengan adanya ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan pujian terhadap orang yang berilmu. Nah, Al-Quran mengumpamakan orang yang berilmu yakni orang yang melihat, sedangkan yang tidak berilmu diumpamakan sebagai orang yang buta. Nah, tentunya antara keduanya ini sangat lebih utama orang yang mempunyai penglihatan seperti itu. Nah, masalah munculnya pengetahuan adalah masalah yang amat penting dalam epistemologi, sebab akan menimbulkan jawaban yang bervariasi paham pemikirannya. Misalnya, apakah jawaban itu bersifat a priori atau jawaban yang belum terbukti dengan pengalaman indera maupun batin, kemudian ataukah jawaban itu bersifat a posteriori, yaitu jawaban yang telah terbukti dengan adanya pengalaman dan percobaan. Nah, ada beberapa sumber dalam memperoleh pengetahuan itu sendiri, yaitu pengalaman indera, kemudian nalar, kemudian otoritas, intuisi, dan wahyu. Pengetahuan ilmu atau sains dapat diartikan sebagai secara sempit itu bisa untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif, yang berprinsip untuk mengorganisasikan dan mensistematiskan common sense dengan cermat dan teliti, yang menggunakan berbagai metode. Kemudian pengetahuan filsafat itu sendiri yaitu pengetahuan yang membahas suatu hal dengan lebih mendasar, dengan lebih luas dan lebih mendalam. Pengetahuan agama itu sendiri yaitu pengetahuan tentang ajaran ketuhanan lewat utusan-utusannya. Kemudian pengetahuan itu sendiri pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang objek tertentu, termasuk di dalamnya ilmu itu. Sedangkan pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang berasal dari common sense yang kemudian ditindaklanjuti secara
ranah dan yang lebih ilmiah, sehingga pengetahuan ilmiah merupakan a higher level of knowledge. Atau dalam dunia keilmuan itu maka dari itu filsafat ilmu itu tidak dapat dipisahkan dengan filsafat pengetahuan.